Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Masih di kelas Madya. Sekolah Minggu hari ini, kita mau belajar dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30 dengan judul Tangguh Beriman di Tengah Lingkungan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sebentar kami mau belajar Alkitab, kiranya Engkau yang boleh menolong kami, mempersiapkan hati kami, agar cerita yang disampaikan nanti boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Teman-teman, sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian memiliki sahabat? Dan apa sih arti sahabat bagi kalian? Serta, apakah sahabat kalian itu membawa pengaruh yang baik atau yang buruk terhadap kalian? Pada dasarnya, kita boleh berteman dan bersahabat dengan siapa saja, karena kita adalah makhluk sosial. Namun, ada hal yang harus diperhatikan ketika kita bersahabat dengan orang lain. Apakah sahabat kita selama ini memberi pengaruh yang baik bagi kita? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang memberikan pengaruh yang baik bagi mereka? Nah, di pelajaran hari ini, kita mau belajar dari para tokoh Alkitab ini bagaimana menjadi seorang sahabat yang memberi pengaruh yang baik bagi sahabat yang lainnya. Dan bagaimana kita harus hidup tetap beriman kepada Tuhan walaupun lingkungan sekitar berusaha mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kisah ketiga sahabat ini yang diambil dari Daniel 3 ayat 1-30, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini berasal dari Israel dan mereka hidup di Babel. Karena bangsa Israel dalam masa pembuangan. Raja yang memerintah bangsa Babel adalah Raja Nebukadnezar. Pada masa pemerintahannya itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dalam peresmiannya, Raja mengundang banyak orang untuk datang dan ia memberi perintah bahwa setiap yang hadir harus sujud menyembah patung itu tanpa terkecuali. Jika ada yang tidak mau menyembah patung tersebut, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun, ternyata ada 3 orang yang tidak mau ikut menyembah patung yang telah dibuat oleh raja itu. Ketiga orang tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka taat kepada perintah Tuhan dan mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan saja. Mereka sadar bahwa mereka akan menghadapi resiko dan masalah yang cukup gawat dan bisa berakibat kehilangan nyawa karena mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan raja pun menghukum ketiga orang itu dengan memasukkan mereka ke dalam perapian itu. Ajaibnya, mereka tidak hangus terbakar karena Tuhan hadir menyertai mereka dan menyatakan kuasa-Nya, sehingga mereka bisa keluar dari perapian itu dengan hidup-hidup. Dan banyak orang yang menyaksikan betapa luar biasanya kuasa Tuhan itu. Nah, dari kisah ketiga orang sahabat ini, kita bisa belajar bahwa walaupun di sekitar kita mengajak kita untuk tidak mentaati perintah Tuhan, mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan, dan walaupun nyawa sebagai taruhannya, kita tetap harus beriman teguh kepada Tuhan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita ulangi lagi ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalau kami boleh belajar untuk selalu beriman teguh di tengah segala kehidupan kami. Dan ingatkan agar kami terus taat akan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu ini. Jaga mereka dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.